Dan pada hari ini kita lihat secara kasat mata bahwa Pak Jokowi itu paling dekat dan paling sering jalan itu dengan Pak Prabowo. Menurut saya itu nggak jatuh dari langit. Menurut saya itu adalah simbol-simbol, pesan-pesan gitu ya, kedekatan kepada masyarakat. Sekaligus juga memang Pak Jokowi saya lihat nyaman dengan Pak Prabowo gitu. Pertama karena Pak Prabowo bahasa tubuhnya kan memang sangat santun ya. Istilahnya beliau ini kan orang tahu diri gitu ya. Gitu. Yang kedua ya memang kalau kita baca ya Bang ya, bukunya beliau Kepemimpinan Militer itu luar biasa menurut saya buku itu. Bercerita mengenai sejarah perjalanan karir, mengenai senior-senior beliau, junior-juniornya, anak buahnya, tokoh-tokoh pemimpin dunia. Itu kelihatan salah satu benang merahnya Pak Prabowo itu sangat hormat gitu ya kepada pemimpin atau mantan pemimpinnya gitu. Dan itu tercermin dalam bahasa tubuh dia sehari-hari, dan menurut saya itu membuat Pak Jokowi merasa nyaman. Jadi ya di satu sisi bahwa Pak Prabowo memang calon yang paling jelas bisa maju pada hari ini. Yang kedua, secara kepribadian juga Pak Jokowi nyaman, ya menurut saya sih itu ya klop lah itu panci ketemu tutup. Nah, panci ketemu tutup. Sementara kan Mas Dono tadi melihat kan ini kans yang dari di endorse Pak Jokowi ini dan Seknas sendiri. Ngurus Pak Mas Ganjar itu Pak Jokowi pusing. Gimana dalam tanda kutip ya kalau mau disebut ngurus ya gitu. Ya gimana partainya sendiri kan nggak setuju gitu. Beda Pak Jokowi dengan Pak Ganjar itu apa ya? Beda Pak Jokowi dengan Pak Ganjar tuh ya. Pak Jokowi itu dulu waktu maju 2014 itu nggak ada situasi konflik loh sama Bu Mega sama Mbak Puan. Saya konkret pada 2013 ada. Iya, nggak seterbuka sekarang lah paling enggak. Kalau sekarang kan sangat-sangat terbuka. Artinya ya tetap kan? Ada gitu. Iya, tapi kan kita bicara skala. Di mana-mana ada sih yang langsung kompak gitu kan. Nggak ada yang betul 100% kompak kan. Laki bini aja bisa ada beda-bedanya. Tetapi pada hari ini ada konflik yang begitu dalam begitu. Sebetulnya kalau bicara PDI Perjuangan, Mas, itu paling ideal menurut saya, paling mungkin pada hari ini adalah Ganjar Puan gitu loh. Ganjar Puan ngambil elektabilitasnya Ganjar, ngambil ningratnya Puan gitu kan, kira-kira begitu. Ya, tetapi apakah Mbak Puan mau ke jadi berpasangan dengan Mas Ganjar? Saya belum ngomong ancur ya, saya belum ngomongin hasil ya. Saya kalau soal hasil saya malah lebih optimis. Saya malah lebih optimis gitu dibandingkan dengan Mas Dono. Tetapi saya pertanyaan mau apa enggak? Abang kan di elit politik sekian tahun. Pasang memasang itu kan seringkali persoalannya nggak jadi itu apa? Karena secara pribadi nggak nyaman kan gitu kan? Gitu loh. Pribadi itu nggak nyaman. Ada problem psikologis. Betul, problem psikologis. Ya. Gimana Mas Dono? Ya, saya masih dalam konteks seperti ini masih belum bisa sepakat dengan Mas Kodari. Artinya bahwa persoalan-persoalan yang dia omongkan, katakanlah Prabowo itu nyaman dengan Pak Jokowi, belum tentu juga. Kita belum bisa membaca pikiran Presiden Jokowi. Berapa kali Presiden Jokowi ke Jawa Tengah, kalau kita bicara ngomong Ganjar juga berapa kali ketemuan seperti itu. Karena Prabowo pulang kampung. Dekat dengan karena menteri. Karena menteri setiap harinya bisa dia datang, bisa dia setiap hari bisa ketemu dan sebagainya. Tapi soal nyaman kita tidak bisa baca pikiran Presiden Jokowi. Sampai hari ini saya juga belum tahu pikiran-pikiran Presiden Jokowi. Jadi saya mohon maaf tidak sepakat dengan Mas Kodari dalam artian bahwa Prabowo paling dekat. Dan Presiden, kalau kita ingat sejarah kelam Prabowo kayak apa kok. Nah, ini pun belum tentu. Kalau kita mengingatkan seperti itu, kalian yang pernah diisi seperti itu melupakan sejarah Prabowo, maaf gitu ya. Nah, dengan seperti itulah bahwa kondisi real bahwa seperti itu. Kenapa Seknas Jokowi waktu itu adalah mengusung Jokowi dengan asumsi karena ada Mas Prabowo di situ. Kita lawan, jangan sampai Prabowo menjadi presiden. Sekarang Mas Kodari mau menyodorkan. Saya kan cuma mengatakan partainya sepakat, besar, elektabilitasnya tinggi, bukan saya ngomong Bang. Saya ini kan cuma menganalisa saja gitu. Nggak mungkin juga saya realistik ya. Saya sepakat. Kalau surveinya kecil kan nggak mungkin saya omongin juga gitu. Makanya lalu begini Mas, bahwa Pak Jokowi jalan dengan Pak Prabowo itu kan juga fakta. Dengan Ganjar juga fakta loh. Dengan Ganjar juga fakta. Tetapi anggaplah nih sama dekat nih ya. Presiden itu dengan semua menteri, dengan semua gubernur itu dekat. Cuman ada skornya, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 9 gitu. Katakanlah sama dekat, skornya sama-sama 9. Tapi tolong dibantah bahwa Prabowo itu nggak punya problematika dibandingkan dengan Ganjar untuk maju capres. Iya, sepakat. Iya, udah gitu aja. Jadi kan realistis kan kalau dengan Pak Prabowo kan, gitu. Ya, tapi bukan dengan asumsi bahwa Prabowo itu menjadi lebih nyaman dengan Pak Jokowi. Enggak loh. Artinya bahwa
kita bicara tentang sejarah kelam dari Pak Prabowo, artinya seperti itu. Jadi jangan sampai bahwa Mas, Pak Prabowo itu sudah dapat bintang kehormatan militer, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan TNI. ya sepakat itu. Tapi sejarahnya juga harus kita ngomongin gitu Iya, loh. Mas, saya kita nih ngomong ke depan, sejarahnya ya. juga harus kita omongin. Teman-teman kita yang sudah di sana kayak apa gitu loh. Kita ngomong ke depan loh, Iya. Mas. Kita ngomong ke depan. Ini kan lagi membahas 2024. Mana yang mungkin, mana yang nggak mungkin ya, Bang ya? Bukan apa yang nyaman atau tidak nyaman kan? Mana yang mungkin atau tidak mungkin Iya, kan? justru itu maka persepsi kita harus kembalikan bahwa sementara kendaraan yang paling pas adalah Gerindra, tapi kita harus tahu bahwa dengan Gerindra seperti sekarang ini gitu kan, ya ada di sana ditinggalkan oleh kalangan yang katakanlah dulu pendukung Iya. Anies dan sebagainya berkurang Nggak suaranya. masalah, Mas. Karena patokannya adalah hasil Jangan pemilu dipotong 2019. dulu, jangan dipotong dulu, Mas. Saya nggak pernah motong kamu Iya, loh. nggak apa-apa, Mas. Ya, Kita artinya rame begini. lah diskusinya. Sepakat, saya Iya, sepakat iya, Mas iya. Kodari gitu loh. Sepakat. Artinya bahwa dengan seperti itu kita harus bicara tentang Indonesia ke depan seperti apa layaknya yang dipimpin oleh sipil dan seperti itu. Karena apa? Kita orang demokratis seperti itu. Walaupun pemilihannya secara demokratis di sana adalah kita ingin menunjukkan bahwa ke depannya ada orang-orang yang katakanlah nasionalis, tidak punya cacat hukum, tidak track recordnya yang baik seperti itu untuk memimpin negeri ini. Sehingga Presiden Jokowi pun dalam meneruskan kebijakan-kebijakannya lebih nyaman. Kalau dia katakanlah seperti sekarang ini memang paling benar bahwa hari ini yang memang punya kans paling besar adalah Prabowo. Tapi suara rakyat adalah ingin mendorong kalau Indonesia ingin baik adalah ini dan sebagainya. Itu saja sih.